Beberapa anime musim spring tahun ini baru aja keluar. Gua nonton beberapa dan ternyata lumayan banyak yang bagus di musim ini. Dan di video ini gue bakal ngerekomendasin 6 anime yang gue pikir bakal jadi terbaik di musim ini. Jadi apa aja animenya? Yang pertama yaitu Jigokuraku. Gue yakin kebanyakan dari lu udah tahu nih anime. Kenapa gue rekomendasi nih anime? Karena nih anime amazing. Kurang lebih kalau lu suka sama anime-anime Studio Mappa, lu bakal enjoy nih anime. Lu suka anime mainstream shonen baru-baru ini, berarti lu gak perlu mikir lagi buat nonton nih anime. Ini orang intinya gak bisa mati, tapi dia juga gak ada keinginan untuk hidup. Mereka mencoba mengeksekusi dia, udah dipenggal berkali-kali, pedangnya yang malah patah, badannya dibakar, cuman bajunya yang kebakar. Woi, bulu tubuh dia ditarik banteng berlawanan arah, bantengnya yang ketarik men. Saat nyoba-nyoba variasi buat ngeksekusi nih orang, ada orang yang menjadi pengamat, yaitu nih cewek. Dan dengan begitulah eksekusi terakhir muncul. Cewek itu sendiri yang bakal ngebunuh dia, dan dia kelihatan terancam, takut, dan sadar kalau ada rasa ingin hidup lagi. Apa yang terjadi selanjutnya? Gak tahu. Kenapa lu pengen body spoiler? Lanjut tonton sendiri anjir. Episode pertama bagus banget dalam menyampaikan flashbacknya, menceritakan latar belakang dari karakter utama tanpa ada rasa ngebosenin men. Kalau lu fans shonen anime, kemungkinan lu bakal langsung tertarik di episode pertama, karena nih anime ceritanya narik lu kayak skill satunya Franco anjir. Yang kedua, Marshall. Ini orang hidup di dunia magic, tapi dia nggak bisa pakai magic. Apa yang dia lakuin? Ini orang bernama Mas, dan dia kuat banget secara fisik seenggaknya. Dia dari kecil hidup berdua sama kakek ini. Mereka berdua ngisolasiin diri dari orang-orang di kota karena mereka nggak bisa ngegunain magic. Karena kalau lu nggak bisa ngegunain magic di dunia ini, lu kurang lebih bakal jadi bahan bulian anjir. Kakeknya selalu bilang ke Mas untuk nggak jalan-jalan ke kota. Jadi apa yang Mas lakuin? Dia jalan-jalan ke kota. Bruh, dirinya terumbar karena dia nggak terdaftar sebagai warga di situ. Pas polisi kota mau berurusan sama si Mas, kakeknya bawa kabur si Mas ke rumah. Tapi nih polisi ngelacak mereka kabur pakai sihir. Suatu saat pas Mas balik dari olahraga kayak gigachat, di rumahnya ada suara orang lain men, yaitu si polisi lagi nyiksa kakeknya, ngancem dia buat ngasih tahu di mana si Mas itu. Si Mas muncul ngancurin pintu dan nabok salah satu petugasnya, dan mereka berdua battle kocak banget anjir. Si petugas ngeluarin magic niat keren banget gitu kan, tapi si Mas kayak gampar tuh magic ke samping doang, gitu doang anjir. Dan dia main-mainin tuh magic main kayak bola, what the fuck. Terus si polisi ngebuat kesepakatan buat Mas, kalau dia mau pemerintah nggak bakal ngejar si kakek lagi. Kesepakatannya apa? Yaitu si Mas harus ikut suatu program tahunan negara, yaitu menjadi murid yang spesial lah gitu, pilihan dewa. Jadi dia harus ikut itu dan terpilih. Polisi bilang itu bermanfaat karena yang dimana kalau dewa nerima dia, orang-orang juga bakal nerima dia sebagai masyarakat lah gitu, meskipun gak punya magic. Dan si Mas ngejawab, ini anime fun aja gitu men. Ceritanya gak begitu berat, ditambah komedi dan sifat Mas yang kocak. Ini anime seru pokoknya. Deadmount Death Play. Ini anime sebenarnya nge-surprise gue, karena gue nggak tahu kalau cerita kayak gini bakal bagus gitu loh. Ini anime banyak banget action men, gak pelit darah, bener-bener nunjukin tuh darah muncrat di layar lu anjir. Kayak 10 menit pertama nih anime tuh langsung full scene action, langsung full ke ceritanya tanpa basa-basi, bunuh-bunuhan non-stop. Setelah pertarungan besar antara pahlawan sama nih monster necromancer, sesuatu terjadi, yaitu seseorang reinkarnasi ke dunia kita men, dunia bumi. Ini disebut apa? Reverse Isekai. Kenapa gue nyebutnya gitu anjir? Bocah ini bangun dengan leher yang berdarah-darah, dengan rasa penasarannya sama dunia ini, yang dimana dunianya damai dibanding dunia dia sebelumnya. Pas lagi ngobrol sama polisi, seorang cewek ngebawa dia pergi, meluk dia dulu sebelum si cewek ngebunuh dia anjir. Si cowok kabur jauh-jauh, akhirnya tetap kekejar juga, dan mereka bertarung. Di ending episode pertama kita dapat kesimpulan kalau nih bocah bukan orang biasa yang reinkarnasi, yang dimana berasa keren banget buat gue ngeliat momen dia ngeluarin dirinya yang sebenarnya gitu. Gue tertarik sama konsepnya anime, dan yang gue suka yaitu ini anime bener-bener nganggep serius plot ceritanya. Kayak di scene action pertama itu mereka bener-bener berantem tanpa banyak ngomong. Mereka cuma fokus mikir gimana cara ngabisin musuhnya. Gue suka banget yang kayak gitu. Animasinya juga gak berasa murah, dan overall gue rasa nih anime punya potensi yang bagus. Gue harap semakin bagus animenya. Kimi wa Hokago Insomnia. Di detik gue mulai nonton anime, hati gue berasa tenang men. Ini anime romance yang vibes anjing. Bercerita tentang Nakami, dia gak bisa tidur belakangan ini. Dia seger kalau malam, lemes kalau pagi. Gue rasa lu pada kayak gitu juga karena puasa, ha? #relate. Ada suatu cerita kenapa klub astronomi sekolahnya Nakami itu ditutup. Ada cewek di klub astronomi yang suka dengan anak cowok sepak bola. Si cewek ngaku perasaannya ke cowoknya, tapi si cowok nolak dia. Si cewek gak kuat ditolak, mikirin itu berlebihan. Dia lompat dari bangunan klub astronomi dan mati. Semenjak itu ruangannya cuma jadi sekedar gudang. Suatu hari temennya Nakami nyuruh Nakami buat ke ruangan itu buat ngambil suatu barang. Bagi Nakami mah cerita yang tadi cuma sekedar cerita ya kan, jadi dia ya biasa aja gitu. Dia masuk ke gudangnya dan melihat banyak barang bekas peninggalan. Apa yang dia lakuin? Dia pikir ini kayak tempat rahasia, jadi dia tiduran di situ. Ide bagus.
suara muncul. Nah, kami berpaling dan melihat nih cewek cantik berkilauan yang bikin dia tenang seketika. Terus si ceweknya bangun, si cewek ketakutan bilang kalau pintunya udah ditutup sekali, harus dibuka dari luar. Jadi mereka berdua nge-stuck di situ. Dan entah kenapa, seiring mereka ngobrol, mereka jadi akrab. Ngobrol deep talk, men, ngebahas kalau mereka berdua tuh sama-sama nggak bisa tidur. Si cewek ketiduran dan bersandar ke Nakami. Dan Nakami pun ketiduran juga. Damn, relax banget anjing. Temennya Nakami datang, mereka berdua bangun. Pintunya akhirnya terbuka. Kedepannya mereka berdua nggak sengaja ketemuan terus. Istirahat di ruang klub astronomi bareng, makin akrab. Karena sama-sama nggak bisa tidur, mereka rencana untuk keluar malam hari bareng-bareng. Ngabisin waktu bersama, nikmatin pemandangan, foto-foto, ngobrol sampai pagi. Damn, Gue suka banget sama karakter di anime ini. Mereka nggak kayak karakter anime romance lainnya. Karakternya terasa lebih dewasa aja gitu. Semuanya berasa tenang dan relax. Dua orang yang nggak bisa tidur mencoba menghabisi waktu bersama di malam hari. Dan gue suka juga sama desain karakter ceweknya, men. Lihat dia, men. Oh my god. Soundtracknya juga, piano-piano yang bikin lu ngapresiasiin vibes malam hari. Lu mau anime romance? Gue rasa ini yang terbaik di musim ini. Tengoku Daimakyo. Dari semua anime di musim ini, gak tau kenapa gue ngerasa ini yang paling spesial bagi gue. Dari segi ceritanya, gak tau kenapa berasa unik banget. Animenya berasa autentik, berasa original, berasa yang paling ngestak di pikiran gue gitu. Jadi ceritanya tentang apa? Gak tahu. Seriusan. Apa sinopsis ini anime anjir? Ini anime yang dimana pas abis lu nonton, lu kayak, wow. Gue nggak tahu nih anime tentang apa anjir. Well, sebenarnya nih anime lebih gampang dimengerti daripada anime yang susah dimengerti lainnya. Oke, biar gue jelasin sebisa gue. Ada tempat yang terbangun dari tembok besar. Di dalam tembok itu ada banyak anak kecil yang ditumbuhin di situ. Bukan cuma sama manusia, tapi sama robot juga. Sementara itu, dunia di luar tembok, dunianya udah hancur, udah jadi apokalips, men. Dan di dunia luar bukan ada zombie atau apa, tapi ada monster anjir. Jadi orang-orang yang selain di dalam tembok ini, ya mereka harus bertahan hidup. Nih anime emang ngasih sensasi survival, yang dimana gue suka banget sama survival. Dunianya udah hancur, makanan udah jarang, dan dua orang ini bertujuan mencari tempat yang mereka dengar bernama surga. Mereka berdua nggak kayak orang biasa karena mereka berdua bener-bener jago kalau berantem anjir. Yap, banyak action di anime ini, dan action-actionnya berasa unik dan keren, men. Style artnya anime gue suka banget. Mereka nggak gambar animenya kayak anime rata-rata gitu. Kadang gue ngerasa vibes Chainsaw Man juga dari ini anime. Ini anime misteri, jadi kalau gue ceritain banyak itu bakal jadi spoiler. Percaya sama gue kalau lu suka misteri, survival, action, shit, pokoknya kalau lu suka anime, tonton nih anime. Gua rasa ini bakal jadi anime terfavorit gua di musim ini. Oshinoko. Ini karakter muncul di mana-mana bahkan sebelum animenya keluar anjir. Yap, ini dia anime idol terbaru yaitu Oshinoko. Jangan khawatir para penonton, ini cuman anime idol kayak biasanya. Cewek-cewek cute, nyanyi, menari. Seru-seruan si idolnya umur 16 dan dia hamil anjir. Bercerita tentang nih dokter yang ngefans sama idol bernama AI. Kok AI? What the fuck? Suatu hari, si dokter yang ngefans sama si AI dapat pasien hamil. Surprise, pasiennya yaitu si AI. Si dokter shock, bingung harus gimana, bla 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 bla. AI di sisi lain, dia optimis banget sama kehamilan ini. Setelah dokter dan AI entah berapa lama merawat kandungannya, sesuatu terjadi, yaitu munculnya stalkernya AI. Yang dimana fans beratnya si AI. Si stalker ketemu sama si dokter malam-malam di tempat sepi. Si stalker bilang, "Apa kau dokternya AI Hoshino?" Si dokter bilang, "Gimana lu bisa tahu? Kalau lu tahu nama keluarganya, kalau lu tahu banyak tentang dia, kalau lu tahu dia di sini, bla 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 bla." Si stalker lari dan si dokter ngejar dia sekenceng-kencengnya. Si dokter nyampe sampai di ujung jurang, tetap nggak bisa nemuin dia. Dan disinilah si dokter mati. Stalker ngedorong si dokter ke jurang. Yang terjadi selanjutnya yaitu lu nonton sendiri aja anjir. Apapun yang terjadi setelah ini bakal jadi spoiler besar. Episode pertama nih anime 1,5 jam anjir. Dan itu cuman prolog dari ceritanya. Dan nih anime dapat skor tertinggi di My Anime List season ini. Gak cuman season ini by the way, tapi top anime sepanjang masa. Itu pertanda bagus. Ya itu baru 1 episode sih. Kalau udah keluar semua palingan turun. Tapi apa ada alasan buat gak nonton nih anime? Gak ada anjir. Kalau lu masih belum yakin buat nonton nih anime, lu lihat nih skor tinggi yang ngalahin semua anime-anime klasik terbaik sebelumnya. Nih anime buat cerita idol dan ngebawa itu ke next level, men. Ini bukan anime idol biasanya, ini menunjukkan sisi gelap dari seorang karir idol gitu lah pokoknya. Animenya intens, banyak yang terjadi, dan momen di ending episode-nya bikin gue hype banget anjir. Berasa vibes-nya kayak Death Note pas lagi momen gila anjir.
俺の手で殺すまでは。 Tapi tetap yang paling favorit gue ya ini anime. Gue rasa ada beberapa anime yang gak masuk ke list gue, tapi pantas buat dimasukin ke video ini. Gue rasa 3 anime ini pantas buat kalian cek. Kaminaki Sekai, yaitu anime yang lumayan lucu, kemungkinan anime terlucu di season ini. Animenya kayak semacam komedi, parodi genre isekai gitu. Animenya cepet banget, gak ngebosinin sama sekali, kekonyolan di mana-mana, agak ngasih vibes Konosuba gitu. Ini anime ecchi by the way. Dan lihat di CGI, kurang konyol apa lagi nih anime. My Home Hero, anime dengan cerita yang kayak gini tuh udah jarang banget yang keluar. Cerita tentang seorang bapak detektif yang anaknya pacaran sama cowok yang bisa dibilang gak bener. Ceweknya dipukulin mulu, diperes duitnya. Bapaknya orang baik, jadi dia bakal ngelindungin anaknya bagaimanapun. Dan ternyata si cowok itu anak dari bos Yakuza. Gua rasa anime harus lebih banyak lagi ngebuat cerita-cerita yang kayak gini, yang berbasis kayak di dunia nyata gitu loh. Dan Skip to Lover, gua rasa ini anime punya banyak potensi. Animenya slow, jadi di episode 1 gak terlalu banyak yang terjadi, tapi gua rasa animenya bakal jadi lebih bagus. Kalau lu suka anime drama, santai, tema di sekolah, tonton nih anime. Selesai. Cek video gue yang lainnya kalau lu tertarik. Bye bye. Fuck you man.